Palang Merah Indonesia adalah organisasi kemanusiaan yang kegiatannya sangat bergantung pada komunikasi. Dalam video ini, kita akan membahas dan menganalisis bagaimana PMI menerapkan teori komunikasi organisasi, termasuk proses encoding dan decoding di setiap aksinya. PMI itu berdiri pada tahun 1945 dan bekerja dalam layanan kesehatan, donor darah, serta penanggulangan bencana dengan ribuan relawan di seluruh Indonesia. Efektivitas PMI itu sangat bergantung pada koordinasi dan komunikasi yang cepat, akurat, dan terstruktur. Struktur PMI bersifat hierarkis dan merekam aliran komunikasi formal, top-down, dan juga bottom-up. Sesuai teori metode komunikasi formal memastikan pesan tersampaikan secara resmi melalui rapat, memo, briefing, dan juga laporan-laporan. Aliran ini penting agar instruksi di pusat terjemah dengan hingga tingkat daerah-daerah masing-masing. Setiap koordinasi, PMI selalu melalui proses encoding dan decoding. Encoding terjadi ketika pimpinan PMI atau koordinator lapangan mengubah informasi menjadi pesan yang jelas, instruksi evakuasi, pembagian tugas, dan kode situasi. Contohnya saat bencana, koordinator mengkode situasi lapangan menjadi laporan status merah, kuning, dan hijau. Decoding dilakukan oleh relawan atau pihak penerimaan pesan. Mereka menafsirkan instruksi tersebut agar bisa segera bertindak. Jika decoding berhasil, relawan langsung memahami siapa yang dievakuasi, jalur mana yang aman, dan peralatan apa yang dibutuhkan. Proses encoding dan decoding inilah yang membuat pesan operasi PMI bisa berjalan serempak dan meskipun kondisi lapangan sangat dinamis. PMI juga mengandalkan komunikasi horizontal antar individu. Di sini sense-making teori dari Carl Walk bekerja. Relawan mengelola informasi dengan cepat, memaknainya, lalu menyampaikan persepsi bersama tim. Dalam situasi bencana yang penuh ketidakpastian, sense-making membantu relawan memahami kondisi dengan cepat agar tidak terjadi miskomunikasi. Nilai kemanusiaan, sukarelawan, dan netralitas yang dijunjung oleh PMI sesuai dengan Human Relation Approach Elton Mayo, komunikasi interpersonal yang hangat, briefing yang intens, dan solidaritas relawan yang memperkuat keterikatan dan semangat kemanusiaan. Dalam komunikasi eksternal, PMI menerapkan model PR2Y Spectacle dari James Gunning. PMI berinteraksi secara dua arah dengan media, pemerintah, dan masyarakat. Masyarakat memberikan respon terhadap kampanye donor darah atau laporan bencana, dan PMI juga menyesuaikan komunikasinya secara transparan. Di lapangan, situasi sering berubah cepat. PMI harus melakukan proses compress, chess, dan juga referencing, yaitu menurut teori Burn-Lewin. Protokol komunikasi diperbarui sesuai kondisi darurat tersempat, yaitu dengan menggunakan penggunaan radio, sistem pesan singkat, dan juga tanda-tanda visual di daerah tersebut, yang memudahkan encoding dan juga decode, yaitu oleh relawan-relawan tersempat yang membantukan bencana tersebut. Melalui struktur formal, komunikasi horizontal, budaya humanistik, dan proses encoding dan decoding yang efisien, PMI menunjukkan bagaimana teori komunikasi organisasi hidup dalam praktik lapangan. Kekuatan PMI terletak pada kemampuan mereka menjaga aliran informasi yang cepat, akurat, dan terkoordinasi.